Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sedulur semuanya, sekarang kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Ganu. Kali ini tausiahnya akan berjudul dengan berdusta bisa menghancurkan rumah tangga, guys. Di dalam rumah tangga harus dipupuk dengan rasa kejujuran dan transparan. Itu modal utama, guys. Silakan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Amin. Pemirsa di rumah yang dirahmati oleh Allah. Amin. Tema kita kehancuran rumah tangga karena dusta atau bohong. Yang harus kita sadari sejak sedini mungkin sebelum kita berumah tangga. Bagi remaja-remaja milenial, ini kita harus memahami bahwa kalau kita menginginkan rumah tangga itu utuh yang baik, kalaupun ada ujian-ujian yang tidak mengguncangkan hati sehingga kita itu cenderung malah memilih jalan-jalan dari setan, cobalah kita perbaiki dari diri kita dulu. Yang tadi diceritakan oleh Ustaz Zaki, bagaimana ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu, diri kita jaga. Untuk menjadikan keluarga kita menjadi, besoknya kalau kita diizinkan menikah oleh Allah Ta'ala, itu benar-benar keluarga itu baik. Ya, secara global, keluarga itu dianggap rezeki. Keluarga yang baik itu dianggap rezeki oleh kita sendiri atau oleh Allah. Nah, coba kita melihat dari sisi salah satu firman Allah. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit ada jalan rezekimu. Di langit. Di langit itu maksudnya masih harus kita kerjakan, harus kita jalanin. Nah, jalan rezeki itu yang mana salah satunya adalah keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang baik. Bagaimana cara kita mengambil rezeki agar kita bisa mendapatkan keluarga yang baik? Allah menceritakan dari firman sebelumnya. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan inilah yang kita kerjakan semata-mata karena Allah, niatnya lillahi ta'ala. Kebaikan yang bagaimana? Sholat harus kita kerjakan karena Allah. Puasa karena Allah, baca Quran karena Allah, sedekah karena Allah. Jangan untuk duniawi, karena Allah aja, nanti Allah yang ngatur. Termasuk berbuat baik itu apa? Berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik pada orang tua itu sangatlah penting sebenarnya. Jadi ridha Allah itu tergantung juga ridha orang tua. Nah, ini yang jarang sekali orang itu pahami. Kalau kita itu menyakiti hati orang tua, seringnya seperti itu, berdebat dan sebagainya, ini si anak itu bisa mendapatkan pasangannya nanti keras, kaku. Dan dia sendiri juga nanti disiapkan oleh Allah Ta'ala, saya berani bercerita, disiapkan oleh Allah Ta'ala adalah penyakit yang si anak sendiri ini tidak sadar bahwa penyakit itu bisa aja menjadikan nyawanya terancam nantinya. Ini yang harus kita pahami. Jadi pada saat dia itu mau menikah, berarti hubungannya adalah jika dia menikah nanti akan mendapatkan momongan. Nah, kalau dia akan mendapatkan momongan, berarti pada saat dia dulu itu lahir, berarti ada ayah dan ibunya. Nah, dia lahir karena kasih sayang si ayah dan ibunya, sehingga Allah mengizinkan dia lahir. Nah, pada saat dia sudah lahir, dia menjadi dusta kepada ayah dan ibunya yang melahirkan, yang memberikan air susunya, yang mendidik. Itu dusta, sehingga ibu atau ayahnya dilawan terus-menerus. Nah, dusta dari sini dia akan menemukan besok pasangannya sama, dia akan diajar atau dikerasin dengan pasangannya. Kalaupun itu belum terjadi, ya itu belum, dilihat aja nanti, kan gitu. Nah, di titik inilah sebenarnya seseorang itu akan mengalami dibohongi atau tidak, itu dari titik kita berbuat baik tidak di dalam menjalankan kehidupan dunia. Nah, disinilah kita harus paham bahwa orang di dalam rumah tangganya ada kebohongan diawali dari perbuatan dia dahulu. Allah tidak akan berbuat dolim tiba-tiba keluarga itu cerai, kemudian
Itu karena Allah mentakdirkan seperti itu. Enggak bisa. Kita tidak boleh bilang bahwa cerainya itu karena Allah. Bukan. Cerainya itu ya kamu yang memilih dahulu. Kalau udah dikatakan ketok palu cerai, nah di titik itu Allah mengizinkan bercerai. Karena pada saat mau bercerai, di situ ada gontok-gontokan dan sebagainya, Allah masih diem aja. Karena itu adalah hasil dari perbuatan dulu. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima di dalam keluargamu, itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Mau di situ masalah rezeki, mau di situ masalah arogan, mau di situ masalah selingkuh, di situ dari awalnya adalah orang tersebut. Jadi jangan menyalahkan Allah dan jangan menuliskan bahwa itu tertulis oleh Allah Ta'ala perceraiannya. Allah tidak menulis kecuali mentakdirkan. Beda menulis dengan mentakdirkan. Ini harus kita ketahui. Jadi ayolah kita menjadi orang baik, belajar baik di muka bumi ini kepada siapapun. Tapi ingat, syariat Islam yang ada di hati kita harus kita tegakkan. Jalankan semua ibadah karena Allah. Dan jalankan semua yang kita kerjakan di muka bumi ini karena Allah, agar semua yang kita kerjakan di muka bumi itu menjadi ibadah. Nah, kalau itu menjadi ibadah, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari godaan setan dari manapun. Setan berwujud asli, setan dengan menggoda hati kita, atau setan berwujud manusia dekat-dekat kita, atau setan yang berwujud jin, yaitu sihir. Itulah cara Allah menceritakan dalam Quran. Pilih mana kita? Atau milih kita itu senantiasa dusta pada Allah Ta'ala? Jangan. Kita harus belajar di siraman kolbu itu menjadi seorang yang baik karena Allah. Wallahu a'lam.